sahabat semua, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam webinar Dari Hati ke Aksi, Fondasi, Tantangan, dan juga Peluang Kepemimpinan di Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia nih teman-teman. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga berbahagia selalu ya teman-teman. Seperti biasa, saya Indah dari tim Lingkar Madani yang hari ini akan membawa acara. Salam kenal teman-teman semuanya. Mungkin sebagian di sini ada yang udah kenal aku dan ada yang belum kenal ya. Oke, kira-kira hari ini tujuannya apa sih teman-teman? Oke, mungkin yang pertama memahami fondasi kepemimpinan efektif dalam organisasi masyarakat sipil atau OMS nih teman-teman. Lalu mungkin tujuan keduanya ada mengidentifikasi tantangan utama dalam memimpin OMS di Indonesia. Ada juga eksplorasi peluang dan juga inovasi dalam memperkuat kepemimpinan masyarakat sipil. Lalu ada lagi mengintegrasikan perspektif praktis dan juga teoritis dalam kepemimpinan OMS. Dan yang terakhir teman-teman tujuannya dapat mendorong aksi nyata dan kolaborasi nih teman-teman. Oke, hari ini akan jadi semakin istimewa dan spesial nih teman-teman dengan kehadirannya narasumber yang luar biasa, yaitu ada Pak Sugiarto Arif Santoso dan juga ada Mbak Nur Hikmah. Oke, nggak ketinggalan juga ya teman-teman, hari ini akan dipandu oleh Mbak Sarwitri sebagai moderator yang akan memastikan diskusi berjalan dengan menarik dan juga interaktif ya teman-teman. Oke, mungkin langsung aja tanpa berlama-lama saya serahkan kelas hari ini kepada moderator. Silakan Mbak Wiwit. Halo Mbak Wiwit. Halo Indah, selamat Oke. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Oke, baik. Gimana? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin menyapa dulu nih narasumber. Halo Mas Sugi, ini di samping saya jadi lebih enak. Halo Mbak Wiwi, selamat pagi Mbak Wiwi. Ya, semoga sehat ya Mas ya. Halo Mbak Nur, gimana? Apa kabar? Baik, kawan-kawan semua yang ada di ruang online ya, karena semua ini dilakukan secara online. Sebelum kita mulai nih, hari ini menarik nih tema webinarnya nih, dari hati ke aksi gitu. Saya tadi sempat keliru nih, dari hati ke hati. Apanya yang dari hati ke hati? Ternyata dari hati ke aksi. Fondasi tantangan peluang kepemimpinan di organisasi masyarakat sipil. Jadi webinar ini sebenarnya sebagai pengantar ya, karena selanjutnya akan ada serial atau kelas tentang kepemimpinan di organisasi masyarakat sipil. Nah, sebelum dimulai, saya mempersilahkan nih panitia, mungkin Mbak Indah bisa dibantu, ada Mentimeter ya, satu pertanyaan yang kemudian bisa direspon oleh kawan-kawan semua. Silakan. Pertanyaannya sederhana nih, apa yang Anda ketahui tentang leadership? Apapun itu yang muncul di kepala kawan-kawan ya, sesaat gitu, mungkin jadi aha momennya gitu, tuliskan saja. Tidak perlu dipikirkan terlalu dalam, dan mungkin nggak perlu juga buka di Google gitu, ngecek apakah udah bener gitu. Apapun yang muncul menurut pendapat kawan-kawan, karena di sini nggak ada penilaian ya, tidak ada salah benar, baik dan buruk, tidak ada. Jadi silahkan saja. Oke, masih satu nih, ada dua ya. Mungkin nanti kalau sudah separuh bisa ditampilin hasilnya. Oke, linknya juga sudah dibagi di kolom chat room ya. 4 orang. Ya, ada 4 orang. Silahkan, sudah ada 5 orang. Mungkin bisa ditampilkan hasilnya. Sudah 6 orang. Silahkan yang baru datang bisa langsung bergabung. Link untuk mentinya bisa juga scan ya, barcode di layar Zoom-nya. Ataupun juga sudah ada nih kodenya, kode untuk join-nya, atau juga di kolom chat box sudah ada linknya juga. Apapun itu jawabannya silahkan ketik aja. Yang muncul baru 4 nih. Oke, saya akan tunggu sampai 2 menit ke depan untuk memulai ya. Ini sebagai pengantar saja gitu. Paling enggak kita mau melihat nih keberagaman pemikiran dari kawan-kawan soal leadership. Sebelum kita mendialogkan apa sih sebenarnya leadership di organisasi masyarakat sipil. Oke, silahkan yang baru bergabung bisa langsung join di Menti. Kita tunggu dulu ya, Mas Sugi dan Mbak Nur. Ya, 1 menit lagi. Link Mentinya sudah dituliskan ulang lagi oleh kawan-kawan panitia. Silahkan. Masih 30 detik lagi.
Oke, baik. Karena waktunya sudah sesuai ya. Tadi saya sampaikan 2 menit lagi, sudah tidak ada respon. Paling nggak di sini ada 4 nih, oh ada 5 nih. Ada soal leadership itu memimpin, tanggung jawab, kepemimpinan, terkait kepemimpinan dan inovasi. Tuh, teman-teman ini mulai sudah banyak nih terkait kepemimpinan, kemudian seni memimpin kayak gitu. Baik, mungkin sambil menunggu ya, siapa tahu masih ada teman-teman yang sedang menulis. Saya ingin memperkenalkan kedua narasumber kita pada pagi hari ini, itu ada Mas Sugi. Pasti saya yakin teman-teman sudah kenal semua, tidak asing lah bagi kita semua. Ini tokoh di organisasi masyarakat sipil. Nah, beliau ini sudah lama nih bersilat ya di organisasi masyarakat sipil. Mungkin lebih dari 20 tahun beliau di organisasi masyarakat sipil kayak gitu. Jadi termasuk senior beliau ini. Nah, nanti di mana sajanya perjalanannya panjang, nanti biar sebelum memulai presentasi Mas Sugi bisa memperkenalkan diri. Kemudian yang kedua ada Mbak Nur Hikmah, ini juga sama karena mungkin mereka satu angkatan gitu. Jadi 20 tahun lebih ada di organisasi masyarakat sipil, sudah malang melintang ya, bagaimana juga mengelola organisasi masyarakat sipil. Jadi mereka-mereka ini adalah para senior kita gitu di organisasi masyarakat sipil. Nanti Mbak Nur Hikmah juga bisa menyampaikan saja gitu. Nah, mengawali nih, saya kan meminta izin siapa dulu nih, Mbak Nur dulu atau Mas Sugi dulu? Oke, Mbak Nur dulu nih, Mas Sugi minta Mbak Nur. Silahkan Mbak Nur untuk memberikan ya paparannya gitu mungkin. Sampai 15 menit cukup Mbak Nur. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang bertemu dengan kawan-kawan semua. Menarik sekali ya kita bicara tentang leadership. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang leadership, kita tidak hanya bicara soal posisi atau jabatan. Tapi bagaimana kemudian kita lebih tadi teman-teman mengatakan bahwa ada inovasi di dalamnya, ada tanggung jawab, ada kepemimpinan, ada kemudian bagaimana menjadi seni memimpin itu sendiri, dan intinya adalah bagaimana kemudian seseorang itu bisa mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi individu atau kelompok untuk mencari tujuan bersama. Jadi kalau di slide saya pertama itu, semua orang itu adalah pemimpin, betul. Jadi kepemimpinan bukan soal posisi, tapi soal inisiatif dan tanggung jawab. Jadi kenapa saya menekankan ini? Karena memang organisasi masyarakat ini kan bergerak dengan nilai dan partisipasi ya, bukan birokrasi kaku yang jam pagi, jam 9 atau jam setengah 10 datang ceklok. Kalau dulu kan pakai, sekarang Finger ya, dulu pakai ceklokan gitu, terus pulang jam 5 tanpa ada interaksi yang lebih solid. Dan juga setiap staff itu kan menghadapi komunitas, harus mengambil keputusan, menerima tantangan-tantangan langsung dari tanggung jawab langsung dari lapangan, harus responsibel menjawab semua yang ada di lapangan dengan segala dinamikanya. Artinya dia harus take over semua tanggung jawab persoalan-persoalan lapangan. Jadi tantangan sosial tidak bisa diselesaikan oleh satu orang di puncak pimpinan, jadi direktur lah, ketua lah, tapi ini sebetulnya kerja kolektif yang dipimpin di banyak titik. Inilah yang membedakan kepemimpinan di OMS. Nah, kemudian kita bisa melihat jiwa kepemimpinan yang diharapkan ada pada setiap orang itu apa sih? Pertama, kita berinisiatif, artinya tidak menunggu disuruh untuk menyelesaikan masalah. Responsif ya, ada inisiatif ya. Jangan kemudian direkturnya nggak ngasih perintah, instruksi, jadi jangan nunggu instruksi, jangan menunggu perintah, jangan selalu ada yang statement, saya kan hanya staff, kalau nggak disuruh nggak jalan, jangan seperti itu. Itu bukan seorang pemimpin. Yang kedua adalah bertanggung jawab atas pekerjaan dan dampaknya terhadap orang lain. Di OMS itu uniknya itu, karena kita itu semua orang itu pasti berinteraksi dengan orang lain, pasti ada dampak yang kita timbulkan untuk orang lain.
Kita harus bertanggung jawab atas hal. Kita nyuruh orang untuk demo, bawa massa, terus ditinggal, itu nggak bertanggung jawab sama sekali. Terus teman-teman yang kita ini digebukin, kita larut dulu, itu artinya kita nggak bertanggung jawab. Ketiga adalah bermakna, menyadari bahwa setiap tindakan itu punya kontribusi pada perubahan sosial. Kemudian berani bersuara, menyampaikan ide, kritik, dan peringatan secara sehat. Jadi, staf pun kalau memiliki jiwa kepemimpinan, ada direktur yang kurang responsif, tidak memahami krisis di organisasi, dia harus berani bersuara, Pak Dir atau Bu Dir, ini dana kita tinggal segini nih, gimana nih? Bagaimana ini manajemennya? Kalau misalnya Pak Dirnya tidak punya inisiatif, kita harus kontrol itu. Jadi jangan dibiarkan semuanya itu ya sudahlah, saya kan hanya staff, jadi tidak ada keberanian untuk bersuara. Terakhir adalah mendorong orang lain untuk tumbuh. Jadi bagaimana kita membangun rekan kerja itu untuk berkembang, melakukan capacity building bersama secara kolektif. Kita bukan kompetitor satu sama lain, ya. Jangan sampai kita menjadikan teman kita itu kompetitor untuk mengejar posisi, sehingga kalau di bisnis itu kan saling menginjak untuk sampai ke jenjang tertentu. Nah, ini di OMS diharapkan tidak seperti itu. Jadi jiwa kepemimpinan yang kita punya harus mendorongkan orang lain untuk tumbuh. Oke, baik. Nah, peran kepemimpinan di OMS itu apa? Pertama adalah kita menjaga visi misi nilai organisasi, itu pasti. Kemudian kita penggerak tim dan relawan. Kemudian kita juga inovator dan keterbatasan sumber daya ya. Dalam keterbatasan sumber daya itu kita harus berinovasi. Ini dananya kurang nih, apa yang harus dilakukan? Harus responsif, memberikan inovasi-inovasi untuk mencari peluang-peluang sumber daya di tengah keterbatasan. Karena ini tantangan kita, bagaimana kita kemudian menjadi pemimpin di dalam kondisi krisis di NGO. Itu banyak sekali tantangan. Nah, kita juga menjadi jembatan antara komunitas, donor, dan pemangku kepentingan, dan ini dinamikanya juga sangat luar biasa. Kemudian adalah kepemimpinan di saat kritis, itu yang selalu terjadi di NGO. Dananya nggak ada, tiba-tiba donornya nggak ngasih, mencairkan invoice kita, itu jiwa kepemimpinan kita itu diuji di situ apa yang harus dilakukan. Nah, ada beberapa gaya kepemimpinan ya di OMS itu ya. Sebetulnya banyak teorinya lah. Saya mengutip beberapa. Pertama itu adalah kepemimpinan transformasional. Jadi bagaimana kita bisa menginspirasi perubahan dari kondisi yang ada, dari misalnya kritis, menginspirasi perubahan untuk pertumbuhan jangka panjang, kemudian seperti itu. Kemudian ada kepemimpinan yang partisipatif, jadi kita melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada kepemimpinan survei, yang artinya kita menjadi melayani semua orang untuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan baik oleh staf, oleh donor. Jadi jangan sampai kita justru menjadi pemimpin yang dilayani. Sebagai seorang pemimpin, kita itu mestinya harus bisa melayani orang-orang lain, teman-teman sekitar kita. Kalau misalnya ada yang harusnya donor merespon, kita udah sepakat untuk merespon balik tanggal sekian, tapi kita lihat kok belum ada respon balik ya dari kita, padahal kita sudah memberikan dana segala macam. Kita harus take over, handover itu, tanyain ada kendala apa, masalahnya di mana, ayo kita bantu untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan kemudian malah kita yang minta dilayanin semuanya. Kemudian kepemimpinan yang adaptif, jadi kita responsif terhadap krisis dan dinamika sosial yang ada. Itu menjadi catatan kita. Nah, kepemimpinan yang partisipatif ini akan menjadi, kenapa saya munculkan ini kembali, karena ini harus menjadi jiwa kita, jiwa setiap orang untuk bekerja di OMS. Jadi kita tahu bahwa setiap orang itu punya keterbatasan,
capek loh jadi direktur katanya. Dengan keluhan masing-masing, Kak, rumah saya belum dibayar, boleh nggak pinjam ke lembaga, Kak, anak saya sakit. Dari soal-soal personal, ya, serius, saya mengalami hal itu, sampai persoalan-persoalan organisasi. Itu harus kita selesaikan, karena kita apa? Kita kolektif, kita sistem kekeluargaan. Masalah teman kita, dampingan kita, bah itu juga masalah kita, ya. Jadi pemimpin di OMS itu memang bukan pemimpin yang Superman, tapi itu bagian dari kekuatan kolektif kita. Jadi kita harus membangun ruang partisipasi yang setara, horizontal, bukan hierarki, bukan top down, mendelegasikan dengan percaya, bukan dengan kecurigaan. Kemudian memunculkan pemimpin baru. Ada regenerasi, ada kaderisasi, ada mentoring orang. Jadi kalau misalnya direkturnya itu aja, artinya dia tidak bisa menjadi pemimpin yang memunculkan pemimpin baru. Dia tidak milik kader. Dia tidak ada regenerasi di ini. Kita harus pertanyakan kepemimpinannya. Kemudian, bagaimana dengan kepemimpinan transformatif? Jadi kepemimpinan transformatif itu kita mengubah krisis jadi peluang. Jadi pemimpin yang baik bukan hanya membawa organisasi keluar dari krisis, tapi bagaimana mentransformasikannya menjadi peluang-peluang yang ada. Jadi misalnya kita kalau contoh pendekatannya menjadi krisis keuangan, jadi momentum restrukturisasi strategi perubahan SOP, diversifikasi pendanaan, regubing lagi komitmen dari masing-masing orang, kemudian menjadikan tekanan politik sebagai ruang konsolidasi gerakan sipil, menjadikan perpecahan, fragmentasi NGO sebagai perluasan kader-kader baru. Jadi mengubah keterbatasan tim menjadi ruang pembelajaran lintas peran. Jadi jangan sedih kalau misalnya staf kita resign dari itu. Enggak, kita melihat itu sebagai peluang untuk perluasan jaringan. Oh, ada di Bappenas. Oh, gue merasa ditinggalin ya, semua staf saya pergi begitu saya jadi direktur gitu kan. Kalau kita membangun kepemimpinan kolektif yang kuat, staf-staf yang pergi itu sebetulnya sedang membangun jaringan-jaringan baru. Nah, inilah yang membedakan kita dengan kepemimpinan di lembaga lain. Ini unik ya kalau di OMS itu ya. Ada beberapa perbedaan kalau kita lihat di sini. Pertama adalah dari segi nilai atau nilai landasan OMS ya. Kalau ini kan kalau OMS itu berbasis keadilan sosial, kesetaraan, partisipasi, pemberdayaan. Kalau lembaga lain itu ini berbasis, sebentar saya lihat contohnya dulu. Ini ketutup sama muka saya sendiri. Nah, ini berbasis efisiensi. Jadi ada keuntungan, regulasi, birokrasi. Kalau misalnya dananya dari ya udah pecatin aja semua, layoff. Nah, harusnya di OMS kita harus membangun jaringan. Ya gimana ya Mbak kalau nggak ada ya gimana caranya agar manajemen kita dibuat untuk menghargai sumber daya yang sudah kita investkan. Kan staf-staf kita itu kan sebetulnya sumber daya aset lembaga ya. Terus terang selama saya menjadi direktur di lembaga saya sebelumnya, saya belum pernah sekalipun membuat surat pemecatan atau pengurangan gaji. Karena ini menjadi landasan nilai kita. Jangan sampai alasan efisiensi, keuntungan, segala macam, kemudian ada kondisi-kondisi yang kita bisa mendiskusikan bersama sih, effort untuk misalnya pendanaan yang kurang segala macam itu. Bagaimana kemudian situasi itu dipahami bersama sehingga kita bisa membangkitkan lagi untuk diversifikasi pendanaan. Misalnya kalau persoalannya pendanaan. Nah, di aspek lain terkait dengan tujuan kepemimpinan, kalau di OMF itu kan kita mewujudkan
mewujudkan perubahan sosial dan melayani kepentingan. Nah, kalau di tempat lain, di organisasi lain, pemerintah dan sebagainya kan mencari profit target ya. Jadi ada pelayanan administratif atau output teknis. Makanya saya bingung kalau misalnya di OMS itu ada jam kerja. Ya memang sih ya, apa namanya, memang harus ada batasan jam kerja karena profesionalisme ya. Tapi mestinya kita itu di lapangan itu kan kondisinya itu kan dinamikanya cepat ya. Apalagi kalau teman-teman dampingan HAM, buruh segala macam, tiba-tiba ada PHK, tiba-tiba ada teror segala macam. Kalau kita pakai jam kerja kayaknya agak repot. Ini yang membedakan. Bisa dicek ke teman-teman saya. HP saya nggak pernah mati 24 jam. Sugi telepon langsung diangkat. Atau SMS paling banter itu, paling lama itu saya balas 30 menit atau 20 menit. Itu bisa dicek ke teman-teman lain. Kenapa? Karena saya melihat bahwa semua orang yang ngontak saya itu pasti punya keterdesakan, punya hal yang harus direspon. Karena itulah kita harus menyiapkan itu. Jangan kemudian ntar nggak kayak gitu sih kalau kepemimpinan di OMS. Nah, kemudian kita harus aspek di akuntabilitas itu kita harus kalau di OMS itu kan pertanggungjawaban ke komunitas, ke publik, dan ada nilai-nilai moral yang kita usung. Nah, beda dengan lembaga lain di mana akuntabilitas itu sebatas pada pemilik modal, atasan, sistem hukum formal seperti. Nah, kalau di gaya kepemimpinan itu partisipatif, inklusif, kolektif. Kalau di lembaga lain ada top down dan hierarki. Nah, di OMS itu ada mandat sosial, jadi menjaga demokrasi, mengontrol kekuasaan, membangun suara warga. Di lembaga lain itu menjalankan fungsi negara atau bisnis sesuai mandat institusi. Nah, perbedaan lainnya itu di tingkat integritas, etika, dan sumber legitimasi ya. Kalau di OMS itu kan memang sangat penting hal-hal seperti ini ya. Jadi kepemimpinan itu keteladanan nilai. Si A bertemu dengan siapa, pasti akan diidentikan lembaga itu. Walaupun mungkin dia ini ya, saya lihat si ini ketemu sama si pelanggar HAM atau perusahaan mana. Oh, kalian ini ya, pasti gibahnya kayak gitu tuh kalau di NGO itu. Jadi kita harus jaga sikap betul. Nah, beda dengan lembaga lain di mana itu bisa dipengaruhi oleh beberapa kepentingan politik ekonomi. Nah, sumber legitimasinya ada rekam jejak. Kalau di lembaga lain ada jabatan formal. Nah, kemudian kita sampai ke tantangan ya, tantangan kepemimpinan. Nah, sebetulnya tantangan di OMS itu kan ada beragam. Minimal sumber dana, sumber daya itu pasti, dinamika relawan, iya. Tekanan eksternal itu selalu, kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas itu juga muncul ya sebagai tantangan. Nah, kalau di tantangan etisnya itu bagaimana kita menjaga konsistensi antara nilai dan praktek, karena itu juga besar ya godaannya, konflik kepentingan dalam aliansi atau pendanaan, kemudian dilema antara pragmatisme dan idealisme. Ini sebetulnya nggak ada di visi misi kita, tapi dananya ada di sana, ya sudahlah kayak gitu-gitu ya, itu jadi godaan lah bagi kita semua. Nah, kompetensi apa yang dibutuhkan? Jelas komunikasi empati, kemampuan membangun jaringan, pengembangan putusan etis, literasi digital dan data, dan kepemimpinan kolektif dan kolaborasi. Ini yang menjadi kompetensi yang dibutuhkan. Nah, bagaimana sih kepemimpinan di saat krisis ini yang menjadi tantangan kita di NGO, karena kita selalu sering menghadapi krisis keuangan, krisis legitimasi kepercayaan publik, krisis internal organisasi, tekanan eksternal, krisis konteks sosial politik, juga krisis kelelahan kolektif. Itu sering ya, udah capek ini benar-benar kelelahan kolektif itu atau burnout yang terkait beban kerja yang tinggi, tapi apresiasinya rendah, ketidakjelasan arah organisasi, kehilangan motivasi karena stagnasi perubahan, itu krisis-krisis yang sering dihadapi di NGO. Nah, fondasinya apa? Itu terkait dengan nilai prinsip ada keadilan, kesetaraan, transparansi, solidaritas. Kita udah tahu lah ya. Bagaimana kemudian peran pemimpin itu, jelas kita menjadi teladan atau nilai, menjaga arah visi misi, menyatukan beragam aktor sosial, menghubungkan akar rumput dan pengambil keputusan.
usaha. Nah, terus kemudian bagaimana sih kepemimpinan di saat krisis pendanaan? Karena ini yang sering terjadi, makanya saya sorot betul terkait dengan masalah ini. Pertama itu jelas kita tidak lari dari masalah. Mentang-mentang duitnya udah habis, ya sudahlah saya kerja di tempat lain. Nah, itu tidak bertanggung jawab artinya. Nah, tidak lari dari masalah itu artinya pemimpin tuh hadir secara utuh, tidak menyalahkan, tidak menghindar, dan bertanggung jawab penuh. Mengakui keterbatasan dengan jujur tanpa menciptakan kepanikan. Kalau memang terbatas, saya nggak bisa cari donor, saya info, kan kita sebetulnya ada struktur, ini kan kerja-kerja kolektif, kita bisa minta bantuan satu dengan lain. Kemudian bersedia mengambil tanggung jawab penuh atas kondisi yang terjadi. Jadi itu yang diartikan tidak lari dari masalah. Nah, kedua adalah tunjukkan empati yang nyata terkait kondisi yang saat ini ada. Jadi kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh kekhawatiran staf dan komunitas, tidak menyuruh sabar atau tetap semangat. Ayo tetap semangat, tapi benar-benar ngasih aksi nyata. Semangat doang, nggak ada aksi, nggak ada bantuan apapun, ya itu bukan pemimpin yang baik ya. Kemudian kita menyesuaikan ekspektasi, ritme kerja, dan komunikasi secara manusiawi. Jadi kita harus tunjukkan empati itu secara nyata. Ketiga itu kita menjadi sumber harapan dan keteladanan. Artinya kita menumbuhkan harapan dan kejujuran, bukan ilusi optimisme. Tenang, ini kan kondisi akan kita lalui. Tapi kita harus jujur. Kondisi kita seperti apa sehingga semua orang aware terhadap kondisi itu. Kemudian memberikan visi jangka pendeknya, realisasinya, langkah-langkah apa. Namun tetap bermakna dalam artian ada kerja-kerja yang terlihat menuju ke arah bagaimana kita bisa mengatasi krisis ini. Turun tangan langsung, ini yang paling penting. Jadi bukan hanya nyuruh-nyuruh ini itu, benar-benar kita turun langsung, bukan untuk menginstruksikan dari jauh, dekat, langsung, itu yang harus dilakukan. Nah, munculkan kepemimpinan yang sederhana dan merakyat itu menjadi bagian secara adil jika ada pemotongan anggaran misalnya, ya konsekuensinya pimpinan harus ikut terdampak terlebih dahulu. Biasanya potongan pimpinan itu harus lebih tinggi dulu. Menjaga martabat semua pihak tanpa mengorbankan solidaritas, meninggalkan gaya manajemen elitis. Jadi kita harus memilih pendekatan yang gotong royong. Bagaimana kemudian kita bisa yang nomor 5 itu merawat hubungan sosial. Jadi tidak memutuskan kontrak dengan penerima manfaat walaupun programnya berhenti. Jadi kita harus terus menjaga hubungan komunitas itu bukan objek penerima manfaat ya, tapi mitra yang bisa kita bangun semangatnya. Dan mengapa kita harus mulai dulu inisiatif baru dengan berbagai pendekatan baru di tengah keterbatasan. Intinya sebetulnya di tengah krisis, pimpinan OMS tidak harus serba bisa, tapi selalu harus serba hadir. Dia nggak harus serba bisa, tapi dia hadir, tidak melarikan. Oke. Makanya kadang saya agak jujur kalau misalnya ya udah saya kerja di tempat lain aja, atau statement itu harusnya tidak muncul bagi pemimpin di saat krisis, nggak boleh ninggalin ya, itu pesan saya. Nah, kepemimpinan di saat krisis itu tetap berpihak pada nilai dan kelompok rentan, memobilisasi solidaritas bukan hanya sumber daya, transparansi radikal ya, dan partisipatif aktif, dan menghidupkan harapan dan etika perlawanan. Itu kita. Nah, ini akhirnya Mbak Wiwi sudah sampai penutup. Jadi kalau berbeda ya, perbedaan utama kalau saya boleh mengatakan antara OMS dengan lembaga lain itu adalah bagaimana kalau organisasi non-profit atau OMS itu tetap berdiri atas nilai dan tujuan perubahan sosial, bukan efisiensi bisnis semata. Kemudian maka itu pemimpin OMS harus lebih berani, terbuka, dan solutif secara kolektif, bukan hanya mencari cara menyelamatkan organisasi dengan kompromi nilai. Ini yang sering terjadi dan itu yang sudah terjadi ya. Ya
ada butuh duit, ada tawaran jabatan, ada yang kasih kompensasi sekian M, kayak gitu-gitu itu di NGO sekarang ini sudah mulai merebak. Jadi tolong itu apa ya, tidak hanya mencari cara menyelamatkan organisasi, tapi bagaimana kita harus tetap teguh pada nilai-nilai yang kita junjung. Nah, ini sebagai refleksi terakhir mungkin yang bisa kita diskusikan. Pertanyaan kolektif itu sebetulnya seberapa pemimpin yang paling berdampak ya dalam hidup teman-teman. Nanti kita bisa diskusikan, kita hibahin ya. Kemudian dalam situasi kritis terakhir yang kalian hadapi itu bagaimana kalian mengambil sikap tersebut dan apakah nilai kepemimpinan yang kalian pegang dan kalian menjaganya. Saya ingin tahu sebetulnya. Nah, bagaimana dengan organisasi kita sendiri? Kita lihatlah bagaimana pemimpin OMS yang berhasil di organisasi teman-teman ya dalam mengatasi krisis ini. Bagaimana kemudian kepemimpinan kolektif itu terjadi di organisasi teman-teman. Saya juga ingin mendengar dan bagaimana pemimpin yang berhasil menjaga nilai dan etika dalam tekanan. Demikian Mbak Wiwi, terima kasih. Semoga waktu saya tidak lebih dari yang ditentukan. Terima kasih banyak. Selamat berdiskusi. Terima kasih Mbak Nur. Silahkan kalau kawan-kawan mau kasih simbol ya, lope-lope atau apa silahkan. Karena kita nggak bisa aplaus ya di ruangan ini. Inilah apa kelebihan dari kita mengadakan kegiatan melalui ruang online gitu. Sangat banyak yang diceritakan Mbak Nur dari dasar sampai kemudian bagaimana ininya ya, etiknya kerja di organisasi masyarakat sipil. Saya yakin apa yang disampaikan Mbak Nur tadi menjadi ruang refleksi nih bagi kawan-kawan yang hadir di webinar ini yaitu karena memang menyangkut soal kehidupan kita berorganisasi gitu. Saya tidak akan membuat kesimpulan, tapi saya akan mengingatkan satu hal tadi. Leadership atau kepemimpinan tadi Mbak Nur menjelaskan di awal nih slide pertama nih bahwa setiap orang adalah pemimpin gitu. Nah, artinya memang kepemimpinan tuh ya siapapun itu punya leadership gitu. Jadi ada bedanya antara kepemimpinan dan pemimpin itu. Baik, kalau kemudian teman-teman sudah ada pertanyaan, silakan ditulis dulu, jangan buru-buru disampaikan di sini gitu. Kalau takut lupa, nggak apa-apa, ditulis aja dulu di chatbox ya. Kita lanjutkan nih ke narasumber kedua nih, Mas Sugi nih. Silahkan Mas Sugi. Baik, terima kasih Mbak Wiwit waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kawan-kawan semua. Saya Sugiarto, saya bekerja di Penabulu, bagian Space Manager, tetapi memang banyak tugas-tugas saya dalam hal pengembangan keorganisasian bagi masyarakat sipil, dan salah satunya kami juga mengembangkan Peranti ya sebagai alat asesmen bagi organisasi masyarakat sipil. Yang ada di forum siapa aja ya, bisa dilihatin nggak participation? Ya, kalau merujuk dari presentasi yang Bu Nur kelihatan udah lengkap ya, lengkap sekali. Jadi saya hanya cerita tentang pengalaman yang saya pelajari atau yang saya dapat dari pengetahuan selama saya bekerja di organisasi masyarakat sipil. Jadi judul saya ambil kepemimpinan yang memberdayakan. Bagaimana kita memberdayakan, itu bukan memperdayakan. Jadi kepemimpinan yang memberdayakan itu seperti apa? Nah, itu ceritanya begitu. Bagaimana orang mulai berkumpul dan berlembaga. Saya mulai dari yang sederhana dulu ya, ini bisa memancing diskusi kita nanti. Kita mulai dari sebelah kiri, kita lihat sebelah kiri. Di sana ada gerumulan ya, kita tidak tahu siapa gitu, dengan orang-orang berkumpul tapi tidak saling kenal. Kemudian mereka mulai berproses, berproses. Pada awalnya itu mereka saling tapi ada dua pola yang saya pelajari. Pola yang pertama itu kelihatan sudah satu arah. Kalau dari gambarnya itu pola yang satu arah, di pola satu itu pola satu arah dan menuju ke akhirnya ada satu tujuan yang jelas. Nah, pola kedua itu polanya agak kemana-mana ya, dinamis ya. Kemudian tentunya tidak menemukan arah yang jelas sehingga dikasih ulang ya. Oke. Jadi dikatakan pada awalnya setiap manusia akan mencari teman yang sesuai dengan ciri khasnya. Ya. Terus juga akan
Kemudian mereka berkumpul. Kemudian di pola pertama menjadi sebuah kelompok yang sudah memiliki arah dan tujuan. Kemudian sudah menjadi lembaga yang jelas. Sedangkan pola kedua itu menjadi sekumpulan orang yang tidak memiliki arah. Gitu. Karena kemana-mana organisasi, atau kemana-mana cara berkumpul. Pada akhirnya tidak akan pernah sampai kemanapun, hanya berputar-putar saja. Ya mohon maaf atas ini ya sampai kemanapun. Jadi memang ada dua pola di sini. Ketika kita berkumpul kita punya arah yang jelas, maka kita punya kepastian akan masa depan yang jelas. Lembaga memiliki visi, misi, bahkan pemimpinnya. Sementara kita berkumpul tapi tidak punya arah jelas, bisa dibilang gerombolan ya. Nah gerombolan biasanya tidak punya ya gerombolan saja, tapi tidak punya satu misi yang bersama disepakati dan diperjuangkan. Nah biasanya itu akan terputar-putar. Bagaimana sebuah kumpulan menjadi sebuah kelompok yang memiliki arah. Jadi dari kumpulan tadi, gambar yang kemana-mana tadi, kemudian kita akan menuju ke kanan, di mana di kanan adalah sebuah kelompok atau kumpulan yang mempunyai arah. Yang pertama, kita bisa melihat dari nilai-nilai apa yang dimiliki baik pribadi maupun kelompok. Jadi untuk menuju ke sana, itu artinya organisasi bukan hanya visi lembaga, tapi apakah visi lembaga sudah sesuai, sudah koneksi, sudah terkoneksi dengan visi pribadi kita. Jadi pribadi seseorang personal juga menentukan apakah memang nanti kita akan berjalan bersama-sama atau searah. Jadi biasanya dalam organisasi sosial itu kita tidak bicara profit, tapi kita bicara tentang visi, tentang masa depan, tentang sebuah cita-cita berkaitan dengan keadilan, kesetaraan, demokrasi, lingkungan, kelestarian lingkungan dan lain. Jadi nilai-nilai apa yang dimiliki pribadi dan kelompok. Bahkan pernah juga ada seseorang yang saya nyatakan ya, pengalaman saya tidak perlu sebutkan namanya. Jadi kalau organisasi ini berubah visinya, saya tidak mau gabung lagi begitu ya. Jadi begitu. Jadi nilai-nilai yang dimiliki pribadi menentukan juga bagaimana dia bisa bersama-sama untuk perjuangan sesuatu dalam organisasi. Apa yang akan kita lakukan? Tindakan juga menentukan apa, karena untuk melakukan nilai-nilai itu maka perlu suatu tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menuju ke sana. Apa kebutuhan yang terpenuhi dari kelompok atau rasa dihargai, rasa memiliki gitu ya. Rasa kalau orang Jawa diwongke gitu ya. Itu akan menentukan juga yang tadinya tidak tentu arah, dia akan menjadi satu arah. Nah, kemudian kita akan merefleksikan kembali kenapa kita berlembaga. Itu juga harus memang kita sama-sama dalam lembaga, karena organisasi merupakan kumpulan orang, maka kumpulan orang itu berarti kumpulan budaya, berarti kumpulan aturan, berarti juga prosedur, struktur, sistem-sistem tata nilai. Jadi ketika kita bicara kenapa kita berlembaga, maka itu bicara tentang hal prinsip. Sehingga si pemimpin akan lebih tahu ya arah dan tujuan ketika dia bergabung pada satu organisasi. Dalam konteks pemimpin di sini tadi dikatakan bukan hanya melihat person ya, tapi kepemimpinan bersama. Kondisi apa yang ingin kita ubah? Ini juga visi ya yang perlu kita sama-sama sepakati. Melalui apa kita bisa ubah gitu ya. Jadi kita ajak kemudian bareng-bareng untuk merumuskan ya misi apa yang akan kita wujudkan untuk memperoleh visi tersebut. Dan ini bisa menggunakan beberapa teknik-teknik power to, misalnya power sharing ya, power in gitu ya, power within gitu. Power within itu kekuatan atau potensi yang ada pada diri kita untuk bisa mendorong perubahan di internal atau kelompok. Kemudian apa strategi yang kita pilih? Baru kita bicara tujuannya, aktivitasnya, itu belakangan ya. Biasanya kan visi, misi, baru tujuan dan aktivitas. Baru kemudian organisasi akan menjadi sama-sama satu arah. Siapa yang akan memimpin kita? Ini juga penting. Jadi setelah kita tahu visi, misi, tujuan, terus siapa dong yang memimpin kita? Nah, kita bicara kepemimpinan. Jadi nggak mungkin juga semua orang kemudian punya responsibility yang tinggi, yang besar gitu. Dan di antara para pemimpin tadi ya, maka kita memilih satu pemimpin yang kita menjadi patokan dan menjadi arah gerak kita. Itu kita bicara tentang kepemimpinan di organisasi masyarakat sipil. Ya, ketika ini terjadi maka sebetulnya cita-cita perubahan itu akan terwujud. Gambarnya tadi ya, kalau tadinya tidak jelas arahnya kemudian menjadi jelas, itu nanti akan arahnya menjadi sangat jelas. Jadi di sini dilihat dari diagram yang di bawah. Bagaimana karakteristik pemimpin pemberdaya? Nah, tadi kan kita mulai dari yang tadi ya, satu arah tadi. Kita kemudian akan bicara tentang yang di lingkaran kecil perlu pemimpin gitu ya. Tapi yang kita pilih kan hanya satu orang ya gitu ya. Kecuali presidium ini ada kasus berbeda. Ada juga pemimpin presidium gitu bareng-bareng. Tapi yang kita bicarakan hanya satu pemimpin yang kita butuhkan. Kenapa dia yang ditunjuk? Kan pertanyaan kita seperti itu ya. Apa bedanya dengan yang lain? Maka kita perlu semacam indikator-indikator. Pernah juga ya kalau di organisasi sosial kita memang menghindari
yang namanya open recruit ya. Karena open recruit itu kan artinya kita mengambil dari pasar yang luas yang kita nggak tahu ya gitu ya. Tapi biasanya kalau kita di organisasi sosial itu untuk memilih pemimpin kita betul-betul memang mempelajari seorang karakter dari seorang pemimpin tersebut. Kita klik lagi. Biasanya pemimpin memiliki aksi yang tidak konvensional. Berarti artinya dia up to date ya dengan perkembangan kekinian gitu ya. Jadi perkembangan teknologi, perkembangan sosial, perkembangan ekonomi dan lain-lain selalu update. Inspirasinya kreatif atau inovatif. Tadi waktu di Mentimeter sudah disebut tuh inovatif ya. Jadi inspirasinya kreatif, inovatif gitu ya. Jadi bisa mengembangkan berbagai inisiatif baru untuk mendukung komunitas, untuk mendukung gerakan gitu, gerakan sosial dan lain-lain. Lagi kerjanya sangat bagus, sudah jelas bisa dilihat. Kemudian bertanggung jawab sudah harus jelas. Tadi juga sudah kita petakan di depan ya. Nah, yang penting dapat dipercaya. Itu yang memang yang kita harus lihat lagi. Jadi kalau bagaimana ukurannya, kadang-kadang kita dapat dipercaya ini kan agak-agak sulit ya, tapi bisa kita lihat dari track record ya, track record selama mungkin di sosial media dan di beberapa situs siapa namanya link yang profile dari yang bersangkutan. Sabar meraih keberhasilan. Ini juga memilih pemimpin yang sabar itu ya. Jadi kadang-kadang itu ada satu motivator yang mengatakan bahwa kalau kita berhenti di tengah jalan, kita sebetulnya tidak tahu bahwa kita sebetulnya sudah hampir sampai. Jadi kita kadang-kadang sudah merasa frustasi, sudah merasa tidak bakal mencapai hasil, kan? Tetapi sesungguhnya kita sudah dekat dengan hasil tersebut gitu. Dan memang seorang pemimpin pandai untuk bersabar ya untuk meraih keberhasilan tersebut. Jadi betul-betul dijalankan dengan baik. Kemudian berpikiran positif sudah jelas untuk perubahan. Pemimpin gagasan. Nah, pemimpin gagasan artinya kita juga akan melihat seorang pemimpin dari organisasi sosial itu bagaimana dia memimpin gagasan perubahan-perubahan yang baru ya soal banyak sekarang ini kan terminologi atau kampanye-kampanye yang memang mulai kritis ya melihat situasi dan kondisi di sosial, ekonomi, politik, sumber daya alam dan lain-lain. Jadi pemimpin gagasan adalah apa yang ditawarkan gitu dan bagaimana dia mendorongnya. Misalnya soal shifting the power, misalnya soal dekolonisasi gitu ya. Soal bagaimana kemudian ruang hidup dari komunitas kemudian dirampas dan lain-lain. Jadi ada semacam memimpin satu gagasan-gagasan baru untuk perubahan-perubahan yang lebih progresif. Senang belajar, ini juga baik sekali untuk kita terapkan ya. Kemudian dapat mengelola orang, nilai dan tugas. Ya ini yang paling penting sebetulnya dalam seorang pemimpin itu. Pertama mengelola orangnya, bagaimana dia mengelola orang itu berarti perasaannya juga. Jadi kadang-kadang yang paling sulit itu memimpin orang, karena di dalam orang itu ada perasaan. Bagaimana mengelola perasaan-perasaan yang ada gitu. Karena kita bukan mengelola sebuah industri ya yang hasilnya adalah produk, yang hasilnya adalah profit, tapi kita mengelola sebuah institusi sosial yang memang produknya adalah sosial gitu, social justice gitu, ekonomi justice. Kemudian mengelola nilai kita mengelola nilai, jangan sampai kemudian nilai-nilai tersebut kita terlalu melenceng jauh atau kemudian kita atau tidak mempromosikan apa-apa terhadap nilai tersebut. Karena kita bicara nilai itu naik turun ya. Kadang juga perlu dikoreksi, kadang kita juga perlu dikontrol untuk menjaga nilai tersebut. Maka seorang pemimpin itu yang dikelola adalah nilainya dari sebuah organisasi. Yang ketiga adalah mengelola tugas-tugas. Nah, tugas-tugas ini yang memang salah satu kepiawaian lah dari seorang pemimpin. Jadi setiap hari ya delegasi tugas dan lain-lain terhadap dirinya maupun terhadap rekan kerjanya itu juga diperlukan. Jadi tugas-tugas apa yang memang bisa kita kerjakan bareng ataupun kita bisa kerjakan secara individu yang kemudian kita kolaborasikan bersama atau kita bentuk kreasi gitu ya sekarang kita bilangnya kreasi gitu. Kalau kita tadi dari mulai organisasi yang tidak berarah kemudian menjadi satu arah dan mempunyai pemimpin yang kemudian mengarahkan gitu ya menjadi organisasi yang pemberdaya, organisasi yang adaptif, organisasi yang pembelajar begitu ya. Itu yang akan kita hasilkan dari kepemimpinan yang pemberdaya. Nah, salah satu cara kerja pemimpin ini juga saya angkat di sini. Ada yang micromanager, ada yang macromanager. Kalau micromanager biasanya fokus pada bagaimana suatu tugas harus selesaikan. Pokoknya saya nggak mau kegiatan ini harus jalan nih, workshopnya gitu ya misalnya, atau pertemuannya, atau diskusinya, atau risetnya harus bahwa kegiatan tersebut betul-betul fokus di situ gitu. Pada kegiatannya
kegiatannya saja. Kemudian sering mengecek pekerjaan, ini gimana, ini kapan-kapan, terus saja sampai kadang-kadang ya itu micromanager ya seperti itu. Kemudian memberikan sedikit kebebasan baik pada teman rekan ataupun pada staf. Sering membuat tekanan-tekanan. Nah, kalau ini terjadi micromanager, maka yang terjadi ke depan adalah stres dan frustasi. Gitu. Jadi dalam organisasi sipil memang tidak sulit ya menerapkan nilai-nilai seperti ini ya untuk diterapkan. Karena nilai masyarakat sipil sendiri adalah keadilan. Maka mendorong nilai keadilan tidak boleh dengan nilai yang tidak memberikan kebebasan. Sehingga yang terjadi adalah stres dan frustasi. Sebaliknya bagaimana micromanager? Micromanager fokus pada outcome, pada hasil-hasil yang ada. Jadi bukan fokus pada tugas semata gitu ya. Hasilnya apa? Gitu. Hasilnya yang menjadi satu pantauan atau menjadi refleksi ya dari seorang micromanager. Percaya pada kekuatan tim. Ini juga penting. Jadi kalau kita memang mendelegasikan sesuatu pada tim kita, maka kita percaya. Tidak kemudian kita tidak percaya dan kita awasi lagi gitu. Itu akan menjadi mubazir ya secara peran dan kontrol, tetapi juga tidak membuat demokratisasi dalam organisasi. Nah, yang ketiga, memberikan kepercayaan tim untuk mengelola tanggung jawabnya. Itu serahkan tanggung jawab itu kepada tim. Kalau ini yang terjadi, maka dia akan tumbuh dan termotivasi. Jadi tim itu akan mempunyai ruang kebebasan, ruang tumbuhnya sendiri gitu ya. Karena kita percaya bahwa organisasi masyarakat sipil kita bayangkan sebagai organisme hidup yang memang dia tumbuh gitu dan termotivasi kalau ruangnya diberikan. Tapi kalau ruangnya tidak diberikan, dia tidak tumbuh, tidak akan tumbuh gitu ya. Dan kita percaya bahwa organisasi masyarakat sipil sebagai salah satu kendaraan kita untuk mendorong nilai-nilai keadilan, memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan dan juga kelestarian lingkungan di tengah-tengah banyaknya eksploitasi dan lain-lain ya. Kita mesti tumbuh dan banyak berkreasi dan berinovasi. Maka diperlukan satu manajer yang tangguh ya untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut. Ya, ini bisa dibaca nanti, ini kan akan dibagi ya. Ini misalnya micromanagement lawan trust versusnya trust nanti dibaca. Bagaimana situasi yang dihadapi pemimpin? Nah, biasanya kalau situasinya itu kita pakai teori yang tidak banyak pemimpinnya menunjukkan searching window yang kecil, akan menunjukkan sebuah yang disebut dengan VUCA. Jadi VUCA itu yang pertama volatility atau volatilitas. Pemimpin akan menghadapi situasi perubahan organisasi yang cepat dan tidak terduga. Itu satu tantangan yang dihadapi nanti oleh pemimpin organisasi masyarakat sipil terutama. Yang kedua, uncertainty, ketidakpastian. Jadi ketidakpastian informasi dan fakta yang dapat mengaruhi pengambilan keputusan. Ini sulit untuk meramalkan hasil atau mengidentifikasi penyebab atau akibat secara jelas. Jadi ketidakpastian tersebut selalu pasti dihadapi ya organisasi masyarakat sipil. Ketidakpastian sumber daya, ketidakpastian dalam hal support, sumber daya manusia, begitu dan lain-lain ya. Itu bisa selalu menjadi faktor yang dihadapi. Yang ketiga adalah complexity atau kompleksitas. Jadi begitu banyak kompleksitas yang kita hadapi terkait dengan tingkat kerumitan ya dari sebuah gagasan yang kita perjuangkan. Karena mendorong suatu model atau cita-cita untuk meraih keadilan, kesetaraan, keselesaian lingkungan gitu ya. Itu tidak bisa dengan kacamata yang linier sehingga memang penuh dengan kompleksitas. Lingkungan yang kompleks melibatkan variabel dan interaksi yang sulit dipahami sehingga memang seorang pemimpin diperlukan tadi kan udah ada karakter-karakternya sebelumnya ya. Nah, ini untuk mengatasi kompleksitas ini. Yang keempat, ambiguity atau ambiguitas. Yang dimaksud adalah informasi tidak cukup, interpretasi yang berbeda terhadap situasi yang sama. Nah, jadi seorang pemimpin akan dihadapi oleh satu tantangan yang disebut dengan VUCA gitu ya. Gampang ngawalin volatilitas, uncertainty itu ketidakpastian, complexity dan ambiguity. Nah, bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Ya, saya juga mengutip dari searching di Google dan juga di YouTube. Ini solusinya VUCA juga gitu ya. VUCA yang pertama adalah V-nya vision, berarti volatilitas itu dihadapi dengan pemimpin yang perlu meneguhkan visi untuk memproyeksikan masa depan. Karena kan situasi berubah-ubah. Maka pemimpin harus memastikan perlunya meneguhkan visi keadaan perubahan yang kita harapkan bersama dalam organisasi. Kalau itu bisa dilewati, case itu bisa berjalan. Yang kedua, understanding untuk mengatasi ketidakpastian. Untuk mengatasi ketidakpastian, understanding artinya memahami masalah yang dihadapi untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Jadi pemecahannya ya kalau memang tidak pasti, kita harus memahami situasinya dan mencari solusi terhadap itu. Untuk menghadapi kompleksitas, kita memerlukan clarity atau kejelasan. Biasanya di sini yang jadi rumit ya, karena tingkat kerumitan tinggi ya, sehingga perlu langkah-langkah yang jelas untuk mencapai visi tersebut. Nah, yang keempat, agility. Agility itu ketangkasan. Jadi tangkas dalam situasi keraguan-raguan atau banyak perbedaan interpretasi atas situasi yang sama. Jadi kadang dalam
kita menghadapi suatu ambiguitas ya, seorang pemimpin, penafsiran berbeda, tapi situasi sama. Saya tafsirkan bahwa ini tidak merusak lingkungan begitu ya. Ada teman-teman bilang ini bagus juga untuk kita masuk, tinggal kita bagaimana caranya. Jadi banyak sekali interpretasi atas situasi yang sama begitu. Nah, yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin agility, tangkas gitu ya, dalam nggak usah ragu-ragu ambil keputusan dalam situasi yang di tengah-tengah perbedaan begitu banyak. Jadi itu pun salah satu trik dan tips ya dalam kepemimpinan. Ada lagi nggak? Bagaimana menerapkan siklus pembelajaran dimulai dari pengalaman, kemudian bagaimana berbagi pengalaman dan diskusi gitu ya. Itu juga termasuk siklus pembelajaran karena kita ingin menjadi pemimpin yang adaptif, yang pembelajar, pemberdaya gitu. Sehingga diperlukan ada pengalaman, ada berbagi pengalaman. Kemudian bagaimana menganalisa suatu persoalan tadi ya, kompleksitas tadi menjadi kemudian clarity, menjadi kejelasan, itu perlu analisis. Karena nggak bisa juga seorang pemimpin ngambil keputusan tanpa informasi, tanpa identifikasi yang jelas. Kemudian merencanakan, termasuk juga salah satu poin yang harus ditekankan. Terus menerapkan dalam bagaimana penerapan dari hasil langkah-langkah yang disusun tadi. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Sharingnya semoga bermanfaat buat kita semua dan mari kita berdiskusi selanjutnya untuk diskusi kepemimpinan ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wiwi. Ya, terima kasih Mas Sugi, luar biasa ya sudah kita dapat teorinya walaupun tidak secara keseluruhan, tapi prakteknya tadi luar biasa. Silahkan teman-teman nih kalau mau memberikan simbol yang luar biasa, semangat kayak gitu untuk materi dari Mas Sugi, saya persilahkan nih. Pilihlah emoticon yang teman-teman senangi untuk diberikan ke Mas Sugi. Oke. Nah, dari dua narasumber tadi sudah sebenarnya langsung mengarah ya ke organisasi masyarakat sipil nih. Tadi yang pertama menawarkan soal kepemimpinan transformatif, banyak diulas di sana. Yang kedua kemudian soal kepemimpinan yang memberdayakan. Tapi karena saya masih tergelitik bahwa kepemimpinan itu ada di setiap orang gitu, saya ingin menarik dulu secara umum gitu. Nah, leadership atau kepemimpinan itu sebenarnya merupakan kemampuan seseorang ya. Jadi siapapun itu punya. Nah, kemampuan yang seperti apa? Kemampuan yang kemudian bisa mempengaruhi, kemudian bisa memotivasi, bisa mengarahkan pada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sebenarnya siapapun punya nilai leadership. Karena kan kita sendiri kadang di kelompok terkecil, mungkin di kelompok kita sendiri, di komunitas, di luar lembaga ya, organisasi, ataupun mungkin di rumah kayak gitu. Nah, itu sebagai contoh konkret soal leadership. Tapi dalam konteks organisasi masyarakat sipil ya, kita harus dudukkan di organisasi masyarakat sipil. Tapi banyak sekali nih hal-hal ya, komponen, entah sebutannya komponen atau elemen untuk kepemimpinan gitu. Tapi yang paling banyak muncul mungkin perlu diperhatikan yaitu tadi ada soal visi nih. Visi. Kemudian komunikasi nih. Komunikasi walaupun tadi tidak disebutkan secara gamblang ya, secara eksplisit gitu, tapi komunikasi menjadi penting nih di dalam leadership ini. Kemudian pengambilan keputusan nih atau decision making nih. Nah, kemudian ada delegasi kayak gitu, kemudian ada adaptabilitas gitu. Nah, kemudian banyak sekali ya karena kemudian mau pakai arah yang mana. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar kayak gitu. Saya mengundang nih kawan-kawan yang ada di ruang Zoom untuk kita langsung berdiskusi saja. Mungkin tadi sudah mencatat beberapa pertanyaan atau mungkin ingin membagikan ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang hampir sama tapi solusinya belum ketemu nih. Gimana nih? Nah, di ruang Zoom ini kita punya dua orang ahli nih yang sudah malang melintang di dunia organisasi masyarakat sipil. Saya undang nih Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang ada di ruang Zoom, silahkan langsung open mic saja ataupun bisa juga dituliskan di kolom chat box. Silahkan. Mbak Wiwit, mungkin sebelum sesi diskusi dimulai, kita foto bersama dulu ya. Oke. 1, 2, 3, teman-teman boleh senyum, cheese. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan dilanjut sesi diskusinya. Ya, terima kasih Mbak Indah. Silakan Bapak Ibu kawan-kawan, mungkin langsung aja. Halo. Oke, Ya. silakan Kak Aman. Ya, selamat siang. Nama saya Arman dari Oke. Ternate.
Riasan Ake. Ini saya mau sedikit cerita juga. Saya waktu tahun 2023 saya menjabat dapat posisi lah istilahnya di organisasi yang sekarang saya kerja di sini. Cuma karakter saya ini memang sedikit berbeda sama teman saya nih. Teman saya lebih soft lah istilahnya, lebih kalem istilahnya. Terus teman saya bilang, kamu kalau jalankan organisasi kayak begitu, katanya tidak akan maju-maju nih, katanya terlalu tidak bisa marah orang, tidak bisa ini istilahnya kayak begitulah. Apalagi karakter orang timur harusnya lebih tegas sedikit lah begitulah. Nah, jadi anggapannya dia begitu, tapi setelah berjalannya waktu, baru dia sadar ternyata berbeda karakter juga itu bisa jadi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya bilang ke dia, ya mungkin kamu punya sifat kayak Umar bin Khattab, tapi saya mungkin kayak Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Tapi dua-duanya efektif. Nah, ini tanggapannya kira-kira dari pemateri ini untuk kepemimpinan yang kayak begitu, atau teman-teman lain yang menganggap bahwa yang keras, yang tegas itu akan lebih efektif. Itu bagaimana tuh untuk kita bisa sampaikan ke teman-teman yang lain supaya bisa jadi bahan pembelajaran juga. Makasih. Oke, terima kasih Kak Arman nih. Menarik nih. Jadi sebenarnya pola atau gaya kepemimpinan Kak Arman ini seperti apa? Apakah memang sudah efektif atau memang seperti apa nih? Langsung aja ya kita serahkan ke narasumber. Silahkan Mbak Nur Hikmah, apalagi dalam konteks timur nih perlu keras nih. Silahkan Mbak Nur. Ya, sebetulnya sih saya pernah menjumpai yang tegas banget ya, yang tegas. Ada juga yang soft. Saya sebetulnya kuncinya bukan terkait dengan tegas atau soft dalam kepemimpinan. Jadi sebetulnya itu soft leadership itu kan sering disebut lemah atau kalem seperti yang banyak orang katakan tadi, contoh kasusnya sudah ini ya. Tapi sebetulnya kepemimpinan yang kalem atau soft itu bukan berarti remah. Justru ini gaya kepemimpinannya sebagai pendengar yang baik, tidak mendominasi. Dia itu suka mendengarkan, membangun hubungan yang kuat, menghindari konflik, meningkatkan kepercayaan tim, ya. Saya sering senang yang mengayomi kayak gitu kan. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh kepemimpinan seperti ini, kayak kalau kita baca bukunya tentang Jessica Ardern, mantan PM Selandia Baru, atau Angela Merkel, itu tokoh-tokoh. Kalau di Indonesia mungkin seperti Gus Dur lah ya. Kalau teman-teman bilang kan cerita-ceritanya bukan pemimpinan tangan besi, tapi banyak cerita-cerita lucunya. Jadi kuncinya tegas itu bukan dalam ini, tapi dalam prinsip. Kalau luas itu dalam gaya, kalau saya boleh bilang gitu. Jadi soft leader yang efektif itu tetap tegas dan punya nilai yang terarah, tapi memiliki cara penyampaian yang lebih manusiawi dan inklusif. Artinya bahwa kamu tidak harus membentak kok kalau untuk didengar, nggak harus teriak-teriak kok, tapi kamu harus jelas dan konsisten dalam keputusan. Nah, itu ketegasannya itu di situ, nggak pling-plang, softnya itu nggak pling-plang ya. Jadi berani mengatakan tidak jika sesuatu yang bertentangan dengan prinsip itu terjadi. Itu yang selalu dibilang ini orang. Jadi bukan berarti soft itu tidak punya ketegasan. Dan kita bisa melihat mampu menempatkan batas dan ekspektasi secara profesional tanpa harus kasar. Saya lihat. Kalau misalnya ada beberapa tipe orang ya, mungkin beberapa kena. Saya tuh suka difasilitasi misalnya ya. Guru saya itu Mbak Butsi. Nah, itu kan mungkin teman-teman juga kenal. Itu kan ini, tapi bukan berarti dia itu lemah. Ada ketegasan di situ. Ini contoh yang bisa dibayangkan aja sih. Jadi kan ada beberapa gaya kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinanmu itu memang harus dibangun dalam kekuatan karaktermu sendiri. Kalau karakternya soft, kalau kalem ya kamu jangan harus menjadi yang kencang. Jadi kalem itu bisa jadi penyeimbang saat konflik ya. Jadi harus ada orang-orang seperti itu. Juga ada empati, memahami kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anggota. Biasanya orang-orang kalem itu lebih cenderung reflektif ya kan. Jadi tidak meledak-ledak. Kalau misalnya lagi fasilitasi spidolnya nggak nyala terus dia dibanting di depan forum, nggak kayak gitu juga gitu loh. Jadi lebih menciptakan suasana
suasana yang sehat. Dan ini suasana yang kerja seperti ini justru lebih kondusif saya pikir ya. Ada beberapa orang yang nyaman dengan itu. Jadi memang bagaimana tantangannya itu mendorong produktivitas untuk beberapa tipikal teman-teman yang soft itu. Kadang ininya kalem, jadi nggak produktif, staff-staffnya kayak gitu. Jadi kita tetap harus bisa mendorong produktivitas itu, tetap tegas dalam nilai-nilai dan menyelesaikan masalah, dan kita memberikan umpan balik yang jujur. Jadi semua itu dilakukan secara asertif ya, tegas tapi sopan, bukan agresif. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nur. Kita lanjut nih, geser ke Mas Sugi. Gimana menurut Mas Sugi? Iya, ini saya sepakat dengan Mbak Nur ya. Jadi memang pemimpin yang kalem, yang apa namanya, keras bicaranya itu kan tergantung latar belakang ya. Dari latar belakang teman juga pernah yang bilang, saya suaranya memang keras karena saya di pegunungan begitu. Saya memang dari laut begitu. Saya memang tinggal di desa ini. Jadi memang tidak mengubah seorang pemimpin, karakter pemimpin karena perbedaan-perbedaan latar belakang ya. Tapi yang menjadi seorang pemimpin adalah kalau dia tegas gitu. Dia kemudian punya kejelasan, dia punya visi gitu. Nah, itu yang memang kita dorong tadi. Kalem tapi visinya kuat, tapi dia jelas, tapi dia teguh memegang visi. Nah, itu yang kita memang diskusikan sebagai pemimpin pemberdaya. Jadi bukan karena kerasnya intonasi gitu ya, tapi kemudian tidak tegas, tidak jelas, tidak teguh visinya. Nah, itu akan terjadi tadi, tidak tentu arah gitu yang digambar saya itu ya, tidak tentu arah. Padahal kita maunya kan satu arah tujuan, arah dan strategi yang bersama kita tempuh untuk mencapai keadilan, kesetaraan, lingkungan hidup dan lain-lain. Itu aja sih Mbak Wiwit, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tenang ya Kak Arman. Jadi dari penjelasan Mbak Nur dan Mas Sugi bahwa setiap orang tuh punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda gitu. Tapi ketika Kak Arman sudah berani mengambil peran, itu sangat luar biasa. Proses selanjutnya itu karena kalau kita mau sedikit nih ngulik nih apa teori kepemimpinan perilaku, bahwa semua itu bisa dikembangkan dan dipelajari gitu. Nah, itu yang kemudian, jadi jangan berkecil hati, semua orang punya gayanya masing-masing dan tentu punya keunikan sendiri-sendiri untuk tadi memimpin sebuah organisasi. Baik, ini sudah ada yang angkat tangan lagi. Ini Kak Michael. Silahkan Kak Michael, langsung open mic aja. Halo semua, terima kasih. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran Kak Michael. Oke, siap. Yang pertama terima kasih ya kepada narasumber pembicara yang membagikan pengalaman menurut saya dan juga motivasi kita sebagai pekerja OSM di Papua. Saya punya pertanyaan itu terkait dengan bagaimana sikap kepemimpinan dalam menanggapi bahwa seketika pemimpin itu dia berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi visi misi, namun berhadapan dengan senior dalam proyek. Misalnya mereka ini sudah berpengalaman dalam melakukan pekerjaan proyek, sudah pengalaman lah begitu. Nah, bagaimana sikap kita dalam menyikapi soal ini? Dan kita secara visi misi kita sudah menyampaikan itu ke senior kita untuk melakukan pekerjaan dia gitu. Tapi kadangkala itu menurut kita terabaikan misalnya, atau tidak sesuai dengan yang kita mau seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita dan bagaimana kita menanggapi soal itu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Michael. Ini soal senior junior ya pada akhirnya nih. Jadi langsung nih, saya tadi udah Mbak Nur, sekarang Mas Sugi dulu nih. Gimana nih sikap saya letakkan nih sebagai seorang pemimpin ya. Jadi soal kepemimpinan yang kita harus seperti apa nih kalau kemudian menghadapi senior kita. Iya, oke. Terima kasih Michael. Baru punya lagi di ruang webinar. Ya, ini kan sering kali terjadi ya di dalam masyarakat sipil. Terjadi perdebatan-perdebatan yang kemudian memunculkan tadi interpretasi yang berbeda untuk situasi yang sama. Itu namanya ambiguitas. Jadi dalam VUCA tadi yang saya sebutkan VUCA, volatilitas, kemudian ada kompleksitas, ini masuk pada ambiguitas. Jadi ambiguitas itu penafsiran berbeda atas situasi yang
yang sama. Tapi kita jangan di mindset kita itu dia senior atau kita junior. Jadi mindsetnya harus setara dulu. Kalau kita mendorong organisasi untuk setara, kita juga kan harus setara ya, menerapkan nilai-nilai itu. Jadi bagaimana mungkin organisasi yang mendorong keadilan, kesetaraan, tapi organisasinya bicara apa, feodalisme, ada atasan bawahan gitu ya. Itu yang feodalisme gitu ya. Itu nggak akan tercapai visi misi itu, visi misi keadilan, tapi dilakukan dengan cara-cara feodalisme. Jadi yang kita lakukan adalah mengubah mindset kita dalam organisasi bahwa kita semua setara dalam kesetaraan. Maka di situ terjadi kita lihat sebagai sebuah penafsiran yang berbeda atas situasi yang sama. Jadi kita tangkap itu, sehingga yang jawabannya adalah bagaimana ketangkasan kita untuk memastikan penafsiran yang utuh gitu, penafsiran yang utuh. Jadi itu yang kita dorong sebagai leader di organisasi. Bahkan kalau terjadi pun satu perbedaan yang sangat tajam, maka sebetulnya rumusnya sederhana. Saya diberitahu sama guru-guru saya sebelumnya. Kalau kita mendapati perbedaan dalam organisasi, maka kembalilah kepada konstitusi organisasi. Jadi prosedur, kembali ke SOP, kembali tertera ya dalam organisasi itu. Jadi patokan kita kembali dulu ke sana, apa yang dibunyikan dalam SOP kita. Makanya bicara organisasi juga bicara ada aturan-aturan, ada sistem-sistem, ada prosedur-prosedur, itu kembalikan ke situ. Biasanya dilakukan dengan cara yang diskusi dulu ya, dialog. Kita utamakan dialog. Tapi memang kalau tidak tercapai, maka kita kembali ke sana. Nah, itu yang saya pikir dua hal itu yang kita bisa mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi satu tadi soal bagaimana mengubah ambiguitas menjadi sebuah agility, sebuah ketangkasan kita untuk menafsirkan satu persoalan. Yang kedua memang bagaimana kita sebagai pemimpin bisa kemudian mengerahkan daya kepemimpinan kita ya. Itu ada teori bagaimana power distribusi ya Mbak Wit ya. Yeah. Ada power in, power within, power to itu bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain gitu ya. Itu ada teknik-tekniknya dan itu bisa dipelajari dan bisa dilatih. Kemudian power within, kita punya power sendiri gitu ya untuk mempengaruhi orang lain. Itu juga ada teknik-tekniknya. Power in gitu yang sudah melekat di diri kita sendiri. Nah, mungkin itu semua bisa dipelajari selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sugi. Kita geser nih. Bagaimana nih dengan pengalaman dari Mbak Nur melihat tadi kasusnya Kak Michael ini? Ya, betul. Itu pernah saya hadapi. Jadi memang sebelum menghadapi senior terkait membaca situasi kita melihat bahwa argumentasi mereka kurang tepat atau bagaimana ya. Yang harus kita lakukan itu sebetulnya kita benar-benar paham dulu dan yakin dengan pendapat kita. Jadi yakinkan kita dulu dengan data, kuatkan argumen kita, sehingga ketika kita diajak berdebat segala macam itu kita bisa mempertahankan betul. Itu dari sebelum ketemu seniornya. Ya, jadi kita kuatkan dulu argumentasi kita berbasis data. Kedua, bagaimana udah ketemu kan, udah mau ngomong itu dan derdek dulu kan pasti walaupun kita udah yakin ini kayaknya sih pendapat aku udah sesuai dengan kondisi eksternal, dengan pemahaman visi misi SOP segala macam. Tapi kan kadang kalau di forum agak derdek seperti itu kita bangun pendekatan personal dulu. Ngobrol dulu, ajak berbincang-bincang 4 mata, bukan di forum terbuka, makan siang gitu. Gimana ya Kak, kalau menurut saya begini-gini. Jadi gunakan bahasa yang tetap menghargai dia. Bagaimana kita tetap kadang walaupun kita melihat bahwa mindset kita bahwa semua orang setara. Di organisasi yang sangat konvensional, kadang apalagi kalau kita orang baru, kita junior, proses itu sebuah proses. Karena saya dulu pernah juga menjadi junior dan sangat deg-degan kalau mau ngomong sama senior itu. Jadi bilang aja saya butuh bimbingan, saya ingin diskusi. Jadi bukan sifatnya menantang argumen seperti gitu. Itu sih yang pernah saya lakukan. Jadi kita bilang aja, maaf Kak, saya merasa ada sedikit perbedaan dengan kakak terkait dengan ini. Saya melihat seperti ini dan harusnya seorang senior yang punya jiwa kepemimpinan yang baik dia akan mendengarkan kita. Nah, tegas pada isu atau pandangan argumentasi kita itu poin pertama. Tapi kita tetap harus hormat pada orang. Pada orang itu kurang ajar. Soalnya saya melihat sekarang ini banyak sekali Gen Z itu yang sok-sok itu kalau di
apa sedikit dikritik sedikit langsung mental health gitu-gitu loh, apa ya, butuh healing kayak gitu-gitu. Jadi bukannya senior mau ini, tapi tetap kasih respect lah, hormat, sopan santun itu kan jadi budaya ya, bukan kita berusaha untuk feodal. Jadi sebetulnya gunakan aja data, diskusi dengan tim, tapi kita tetap menghormati senior kita. Nah, kalau memang person itu tidak bisa, kita coba libatkan forum resmi jika dibutuhkan. Jadi ketika misalnya diskusi secara struktural, minta forum itu mengevaluasi dan mengklarifikasi pendapat dia dengan pendapat senior kita yang dirasa kurang pas gitu. Jadi biarkan kemudian forum yang menilai. Ini bukan soal melawan senior ya, tapi bagaimana tetap menjaga organisasi dalam jalurnya. Kayaknya ada yang bocor deh. Jadi begitu. Jadi kita tidak head to head dengan senior, tapi coba buat forum. Jadi ketika personal nggak bisa di forum, kita bisa ajukan argumentasi, minta forum untuk evaluasi, konsultasi. Jadi kita bukan melawan senior, kita memang tetap menjaga marwah organisasi itu tetap di jalurnya dalam visi misi. Itu sih menurut saya. Mengulang ya dari yang disampaikan kedua narasumber, ada Mbak Nur dan kemudian Mas Sugi, sebenarnya menggarisbawahi ini ada dua hal. Yang pertama di sisi individunya, kemudian yang kedua adalah organisasi. Kalau individu tentu tadi karena semua orang punya leadership, punya dua kepemimpinan, maka kemudian tadi kalau kita harus mendudukkan bahwa tidak ada yang kemudian ada di atas kita atau jadi pola setara. Kesetaraan itu menjadi penting gitu. Nah, kalau tadi bekalnya, pondasinya kita sudah punya, kemudian tadi Mbak Nur menggarisbawahi ya, bagaimana soal attitude ya. Jadi bagaimana menghargai, menghormati itu menjadi penting gitu. Jadi sebenarnya diingatkan nih soal value tuh, nilai-nilai. Baik itu nilai-nilai individu kita maupun juga nilai-nilai organisasi. Kalau tadi keterkaitannya dengan organisasi, ada beberapa proses nih yang bisa kita lakukan kayak gitu untuk menghadapi senior kayak gitu. Nah, ini waktunya masih cukup banyak, kurang lebih 14 menit lagi. Saya mengundang kawan-kawan yang masih punya unek-unek untuk disampaikan di sini. Tidak harus sebuah pertanyaan ya. Kalau kemudian butuh sharing kayak gitu, saya persilahkan. Silahkan. Langsung buka mic aja kayak kita ketemuan offline. Bisa buka mic-nya. Mungkin ada beberapa yang wilayah Indonesia Timur. Siap, terima kasih. Oke. Silahkan langsung saja, Kak. Mic-nya masih ditutup itu. Open mic silakan, teman-teman. Kak Arman mau ada yang diperdalam lagi? Jumatan. Silahkan yang masih ada di ruang Zoom. Kalau masih ada pertanyaan ataupun juga ingin menyampaikan ya dari pengalamannya bekerja di organisasi masyarakat sipil terkait dengan kepemimpinan, yaitu mumpung di sini nih ada dua orang pakar nih yang sudah lama di organisasi masyarakat sipil. Jangan sia-siakan mereka hadir di sini nih. Silahkan. Oke, Kak Yanu. Iya, langsung aja Kak buka mix. Halo. Selamat siang. Siang Kak Yanu. Halo Mas Sugi. Halo, Yanu. Bu Nur, terima kasih materinya tadi, pertama dari Nur dan juga dari Pak Sugi. Memang saya tidak langsung pertanyaannya bukan langsung ke Ibu Nur atau Pak Sugi, tapi ini umum juga, tapi bisa direspon juga, bisa kedua-keduanya atau bisa salah satu orang. Berdasarkan dari materi yang tadi, sebenarnya ini refleksi juga dari kondisi-kondisi yang saat ini di organisasi masyarakat sipil juga, bahwa biasanya yang saya lihat itu ada dinamika begitu ya dalam organisasi tersebut begitu. Jadi dalam kepemimpinan atau dalam satu organisasi itu misalnya ada generasi muda saja yang dominasi seperti begitu. Nah, di situ itu biasanya terjadi persepsi yang berbeda gitu. Artinya karena satu setara, satu ukuran, atau seumuran seperti begitu kan. Jadi
dalam proses kepemimpinan atau dalam proses pengambil kebijakan atau semacam itu juga karena kondisionalnya tercipta dari misalnya tadi dilihat dari seumuran dan lainnya seperti begitu sehingga anggap biasa seperti begitu. Nah, kondisi-kondisi seperti begitu strategi untuk mitigasi atau untuk mengatasinya bagaimana gitu. Kalau antara misalnya kita anak muda dengan artinya generasi muda dengan misalnya dengan Pak Sugi dalam satu organisasi. Nah, itu kan ada gap itu, ada senior dengan junior. Jadi dalam proses pengambilan atau diskusi kan pasti ada etika, saling menghormati, menghargai, seperti begitu. Nah, tapi kalau yang tadi, yang pertama itu beda, karena mungkin terpengaruh dengan suasana, mungkin aktivitas keseharian, seperti begitu, sehingga itu terbawa mungkin dalam pertemuan-pertemuan formal yang memang internal mereka dalam kebijakan tersebut, begitu. Untuk mewujudkan strategi-strategi tertentu, misalnya di Renstra, untuk mencapai itu ke sana, seperti itu. Begitu sih Pak Sugi dan juga Ibu Nur. Ya, terima kasih Kak Yanu dari Bentara, Papua nih. Mungkin langsung saja nih, gimana nih strateginya nih untuk ini ya, supaya inisiatifnya jadi cair ya. Ada, apalagi sekarang nih, kan ada nih yang kemudian pimpinannya sudah gennya itu udah baby boomer. Terus sekarang ada Gen Z di satu lembaga. Nah, kira-kira gimana nih supaya kemudian pemimpinannya menjadi lebih efektif, kira-kira gitu. Silakan Mbak Nur dulu. Oke, baik. Ini sebetulnya sangat unik ya. Jadi kondisi di mana satu NGO itu diisi atau diinisiasi oleh generasi muda, dan generasi muda ini kan terkenal egaliter, anti hierarki dan lain-lain. Saya pernah berhubungan dengan saat proyek SDGs SDGs 5, pemuda penggerak perubahan. Jadi semua itu levelnya sama, dari staf, ketua atau koordinator, pemimpin, itu seolah-olah tidak ada yang berani mengambil arah dan tanggung jawab. Jadi organisasi itu kehilangan arah daya dorongnya itu loh, karena nggak ada orang yang semua saling menunggu, betul gitu kan kayak. Jadi kadang ini, atau kalaupun tiba-tiba ada inisiatif, semuanya pingin mengambil inisiatif. Jadi memang kalau saya lihat ya dari interaksi kami dengan teman-teman yang anak-anak muda, itu memang kalau dilihat dari segi positifnya itu memang generasi muda yang dominan itu potensi energi dan ide barunya itu memang besar. Jadi budaya setara, partisipatif, tidak otoriter, semua aktif, merasa bagian dari organisasi, itu solid deh di tingkatan mereka. Ini beberapa kali di proyek SDG 5 itu ya. Tapi memang tantangannya itu tidak ada figur kepemimpinan yang menonjol. Jadi kayak kekosongan arah. Begitu RTA nanti harus kita approach. Mungkin tidak semua organisasi, karena saya belum pernah mengadakan survei terkait dengan karakteristik organisasi anak-anak muda. Tapi ini sejauh pengalaman saya berhubungan dengan mereka itu. Jadi memang ada kekosongan arah, terus ada kesetaraan. Kesetaraan ini justru jadi hambatan dalam mengambil keputusan strategis. Keputusan strategis ini agak susah ini, harus didiskusikan, karena kadang tidak ada satu figur pengikat untuk itu. Jadi sulit untuk mendorong siapa yang kemudian bertanggung jawab atas hal ini, karena memang ada ketua, ada koordinator, tapi kadang apa-apa itu karena dilakukan oleh bareng gitu loh, dan sebetulnya selalu dibilang, iya kamu ketuanya aja, ketuanya itu didorong-dorong gitu kan. Jadi intinya memang egaliter itu penting, tapi tetap harus ada kepemimpinan yang mengarahkan, mengeksekusi dan bertanggung jawab terhadap sebuah proyek yang kita lakukan. Kalau enggak memang agak susah ya. Nah, kemarin itu sih kan sebetulnya kita di proyek SDG 5 itu juga ada strategi menumbuhkan organisasi di organisasi pemuda. Ada capacity building, jadi mereka ada inkubasi itu. Yang kita lakukan itu bagaimana strateginya, kalau ini sedikit sharing aja, kita membangun kesadaran bahwa kepemimpinan itu berbeda dengan kekuasaan. Jadi ini membantu teman-teman untuk melihat bagaimana kepemimpinan itu bukan dominasi, tapi ini menjadi tanggung jawab. Bagaimana kepemimpinan itu bukan bos, tapi penggerak, arah, penjaga nilai. Kemudian bagaimana kesetaraan itu bukan berarti tidak ada struktur dan arah. Jadi kita
mendiskusikan soal kepemimpinan yang cocok bagi organisasi anak-anak muda. Karena memang agak susah untuk ada hierarki di mereka. Nah, di inkubasi itu kita juga melakukan mapping ya, identifikasi potensi pemimpin muda dan fasilitasi peran yang ada di mereka. Beberapa kemudian ya kita kasih award hibah kecil untuk pengembangan usaha mereka, dan kita juga ada change maker itu dibawa ke kemarin itu kemana ya? Saya lupa. Terakhir Bangkok atau Vietnam untuk mendiskusikan tentang kepemimpinan anak muda ini. Jadi memang kita amati ya siapa yang punya inisiatif ketika pendampingan, yang bisa mengarahkan orang lain, yang kerjanya konsisten, kemudian dorong mereka untuk ambil peran, beri tanggung jawab kecil, dan memberikan ruang untuk salah satu bentuk monefnya mereka. Nah, memang ada latihan kepemimpinan peran yang ini bukan jabatan yang menjadi strategi kami ketika kita membangun SDGs F5 ini. Itu sih beberapa inisiatif strategi, yang lainnya itu memang ada struktur ya. Kita kembali membangun sistem kepemimpinan kolektif, tapi memang terstruktur. Jadi ada koordinator utama, ada tim tanggung jawab, dan kita tegesin ini masing-masing orang itu punya job desk dan tanggung jawabnya ini loh, seperti itu. Dan selain itu kita juga melakukan monef ya. Nah, memang kita harus membangun kepemimpinan itu budaya pemimpinan itu yang bisa diukur bersama gitu loh. Jadi kan kita kadang susah ya mengevaluasi kepemimpinan seseorang ya, walaupun ada misalnya penilaian kinerja segala macam kalau di beberapa NGO ya terkait dengan manajer kita atau bos kita atau direktur kita, tapi sebetulnya budaya kepemimpinan itu bukan dirintis dari, tapi bagaimana kemudian kita tidak fokus pada salah satu figur. Kalau di Mosching kita pakai pendekatan outcome mapping. Outcome mapping itu kan melihat person per person ya, orang per orang, perubahan di tingkat komunitasnya, di tingkat orangnya. Jadi kita menciptakan ekosistem kepemimpinan itu dalam organisasi. Jadi tidak fokus pada figur-figur tertentu. Jadi bagaimana organisasi itu menciptakan sistem dan membuat feedback atau evaluasi dan mendorong model servant leadership, bagaimana pemimpin yang hadir dan melayani visi misi dalam tim atau organisasi. Itu sih strategi-strategi yang kita lakukan dalam proyek SDGs 5 yang pernah dilakukan oleh PIRAK sama Change sama Global Indonesia GGI waktu itu tahun 2002, sebelum pandemi sih. Setelah pandemi proyek itu selesai. Kalau kita sharing aja ya, sekedar sharing bagaimana berinteraksi dengan teman-teman di mencari kepemimpinan di tingkat anak-anak muda. Begitu, terima kasih. Mungkin langsung saja karena juga waktu. Saya persilahkan kepada Mas Sudi. Ya, singkat aja ya karena waktu juga. Jadi memang pemimpinan itu kan tidak ada pendekatan tunggal ya. Artinya nggak ada untuk menjadi pemimpin yang memberdayakan atau pemimpin adaptif, itu kan nggak ada yang tunggal pendekatannya. Sehingga makanya disebut, sering kita dengar juga bahwa kepemimpinan itu seni gitu ya, seni memimpin. Nah, untuk sharing masalah tadi ya, dinamika generasi muda, itu kan kita juga mendorong memberdayakan, artinya memberdayakan pada diri kita, juga memberdayakan pada orang lain. Tugas seorang pemimpin kan ada memimpin, mengelola orang, mengelola nilai, dan juga mengelola tugas-tugas ya. Jadi kalau kita melihat orang itu kan rasa ya, melihat juga perasaan dan juga mungkin senioritas, usia dan lain-lain gitu ya. Jadi ada rasa menghormati juga, tapi juga ada rasa saling menghormati. Jadi tidak hanya yang tua harus dihormati gitu, tapi juga yang muda juga harus dihargai gitu. Jadi kayak begitu-gitu harus memang dibangun. Dan itu siapa yang bangun itu? Tentu leadership. Jadi leadership itu mengelola orang, mengelola nilai, mengelola tugas. Jadi itu dikelola gitu, bahwa itu akan terjadi. Karena kalau tidak dikelola maka masuk fase krisis itu tidak akan bisa dilewati gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya, memang saya melihat dari kesetaraan itu, melihat dari 4 aspek. Satu, apakah setara dalam hal akses gitu ya. Enggak siapapun dalam organisasi ya. Jadi enggak pandang usia juga ya. Akses. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, manfaat.
dan keempat kontrol. Ini mesti dipakai juga dalam perspektif gender ya. Tapi ini juga perspektif organisasi bisa digunakan. Jadi itu saya gunakan. Jadi kita jangan usah ragu-ragu menggunakan hal baik gitu ya. Konsep-konsep baik dalam organisasi kita mengukur apakah memang semua mendapat terakses. Karena ketika kita jadi memimpin seorganisasi, kita merasa semuanya itu memang harus kita resikonya dari kita gitu ya. Resiko orangnya, resiko memanage perasaan gitu ya. Saya berkali-kali bilang perasaan itu artinya ada suatu penghargaan gitu depan kemanusiaan. Kemudian ada juga memanage nilai gitu ya, nilai-nilai gitu, nilai-nilai kita perjuangkan itu juga perlu di-manage gitu ya. Nilai-nilai pribadi maupun nilai organisasi itu kan perlu di-manage juga, disinkronkan gitu. Kemudian juga memanage tugas-tugas. Kurasa itu aja. Semoga bisa membantu ya berkontribusi pada pertanyaan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sugi dan Mbak Nur karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.02. Nah, kita akan mengakhiri sesi webinar ini. Kita akan minta masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement ya, kadang 2 menit. Aku dulu ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Closing statement saya adalah setiap orang adalah pemimpin. Jadi ciptakan rasa kepemimpinan kalian semua untuk bisa menghadapi krisis yang ada dalam hidup kita, baik di organisasi, lebih-lebih di luar organisasi, karena pemimpin yang tangguh, yang kuat itu adalah pemimpin yang bisa tough, yang bisa menghadapi segala dinamika dari yang terjadi di kehidupan. Tetap menjadi pemimpin yang tangguh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nur. Mungkin lanjut ke Mas Sugi. Ya, saya sedikit aja bahwa kembali ke kepemimpinan pemimpinan yang memberdayakan artinya pemimpinan yang memang bertujuan untuk supaya sekitar kita itu kemudian mempunyai responsible gitu ya, sebagai pemimpin, mempunyai nilai-nilai yang memang dimiliki sebagai pemimpin yang memang responsif, adaptif, bisa belajar gitu ya. Dan kita berharap itu kita praktekkan dan kita terus promosikan dalam berbagai kesempatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sugi dan Mbak Nur. Kita sudah sampai di penghujung ya gitu. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan semua di ruang Zoom peserta webinar pada hari ini bahwa yang perlu kita ingat adalah leadership atau kepemimpinan itu kemampuan ya. Jadi kalau dia adalah sebagai sebuah kemampuan, maka kemudian gaya apapun itu yang dia miliki itu kemudian masih bisa diolah gitu. Tapi bagaimana kemudian menjadikannya efektif dan berkesadaran itu terletak di masing-masing. Nah, saya akan mengakhiri webinar pada hari ini dan selanjutnya saya mengajak nih kawan-kawan khususnya mitra pakat ya untuk bergabung di dalam sharing pelatihan kepemimpinan. Terima kasih, sampai jumpa di forum-forum selanjutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Baik, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali.